Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, very nice to see you again. This time we will learn about passive voice. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat pasif. And before we start our lesson, don't forget to prepare your pen and your writing book. I want you to write down all in your book. Sebelumnya jangan lupa sediakan pulpen dan buku, tulis semua pelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa juga menulis nama kalian, mengisi absensi di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Oke, kita perhatikan di layar. Passive voice itu rumusnya terdiri dari auxiliary plus past participle. Apa itu auxiliary? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Termasuk di dalamnya is, am, are, was, were, has, dan have. Lalu setelah kita masukkan auxiliary, apa lagi? Past participle. Apa itu past participle? Past participle itu adalah bentuk ketiga dari kata kerja. Jadi kalau misalnya kamu buka kamus, kata kerja pertama itu bisa tertulis infinitive, kata kerja kedua itu past tense, kata kerja ketiga itu lah yang disebut dengan past participle. Jadi kita kalau mau buat kalimat passive voice, kita menggunakan auxiliary dan juga kita menggunakan past participle sebagai kata kerjanya. Nah, rumus passive voice itu nggak hanya terbatas dari rumus dasar, melainkan tergantung dengan tenses yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan present tense, maka auxiliary yang kita gunakan adalah to be present tense. Apa dia to be present tense? Is, am, dan are. Begitu juga dengan penggunaan tenses lainnya. Ketika kita menggunakan past tense, maka auxiliary-nya adalah was dan were, present perfect, kita pakai has, have, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, dan tiap tenses itu memiliki bentuk kalimat yang berbeda-beda tentu saja. Jadi pada umumnya passive voice juga diikuti oleh kata by, yang artinya oleh. Tapi nggak semua juga, nggak harus juga ya. Nanti setelah ini kita akan perhatikan contoh kalimat dari passive voice yang kita awali dengan pengambilan contohnya dari present tense. Jadi kamu perhatikan nanti. Jadi di present tense ini nanti kita hanya menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu is, am, dan are saja. Dan tentunya kata kerjanya dalam bentuk ketiga yaitu past participle. Jadi kalau mau tahu kamu bentuk past participle itu seperti apa, kamu buka kamus, di bagian tengah ada itu kata kerja, kumpulan kata kerja, ada di regular verbs atau irregular verbs. Di situ kamu lihat ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Kata kerja pertama tertulis di infinitive, kata kerja kedua past tense, dan kata kerja ketiga itulah namanya past participle. Coba nanti kamu perhatikan. Baiklah, berikut ini adalah rumus dan cara penggunaan passive voice di dalam kalimat. Kali ini kita akan mengambil contoh simple tenses. Coba perhatikan. Rumusnya di situ cara membuat kalimatnya adalah ada subject, lalu ditambah auxiliary, karena ini present tense, jadi auxiliary-nya itu pakai is, am, atau are. Lalu ditambah dengan kata kerja ketiga atau past participle. Coba kita perhatikan contoh. She is asked to clean the house by her mother. She is asked to clean the house by her mother. She di sini sebagai subjek. Lalu kalau dalam present tense, she itu to be-nya adalah is. Maka kita masukkan to be is di situ auxiliary-nya. Lalu ask itu adalah regular verb, kata kerja beraturan, sudah dalam bentuk past participle atau dalam bentuk ketiga. Lalu to clean itu kata kerja kedua, the house by her mother adalah sebagai objek. So, terjemahan dari she's asked to clean the house by her mother adalah dia diminta untuk membersihkan rumah oleh ibunya. Dia diminta untuk membersihkan rumah oleh ibunya. She di sini terjemahannya adalah dia, sedangkan is asked itu kalau dalam passive voice itu kata kerja itu
Jadi terjemahannya diawali dengan di atau ter. Jadi kalau di sini diminta, maka active voice-nya itu sebenarnya artinya meminta. Di sini karena menambahkan to be dan kata kerja past participle, jadi dia berubah menjadi bentuk pasif, artinya diminta dengan awalan kata di terjemahannya. Jadi she is asked, dia diminta to clean the house, membersihkan rumah, by oleh her mother, ibunya. She is asked to clean the house. She is asked artinya dia diminta to clean the house, membersihkan rumah, by her mother, oleh ibunya. Oke, selanjutnya ada I'm qualified enough to participate in this event. I am qualified enough to participate in this event. Oke, I di sini subjek, maka karena di sini present tense, to be-nya adalah am. Lalu, and then kita lihat ada qualified. Qualified di sini terjemahannya adalah mampu gitu ya. Enough itu cukup. Jadi I'm qualified enough, saya cukup mampu. To participate itu kata kerja kedua di dalam kalimat ini. Jadi kata kerja pertamanya qualified, kata kerja keduanya participate. Nah, kalau kata kerja pertama dalam bentuk past participle, kata kerja kedua bentuknya ke infinitive, ke kata kerja dasar. In this event, di situ fungsinya sebagai objek. Nah, kita lihat di kalimat ini, kita tidak menjumpai by, yang artinya oleh, seperti yang kita lihat di kalimat pertama. Kenapa seperti itu? Karena by tidak harus kita gunakan di dalam kalimat pasif. Dia boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, begitu ya. Cuma di dalam wajibnya sebuah passive voice itu, ya setelah subjek masuk auxiliary atau kata kerja bantu sesuai dengan tenses apa yang kita gunakan saat itu. Lalu kata kerjanya dalam bentuk ketiga atau past participle. Terserah dia itu kata kerja beraturan, regular verb, atau dari kata kerja tidak beraturan, atau dari irregular verb. Ya, seperti itu. Oke, kelas, demikian pelajaran kita kali ini. And I hope you can understand very well. Saya harap kamu bisa paham. And I want you to complete your writing from this lesson. Saya juga mau kamu melengkapi catatan dari pelajaran ini. So if you have questions about this lesson, maybe you don't understand yet. Kalau kamu ada pertanyaan atau kamu belum paham tentang pelajaran ini, you can give me questions when we have class meeting at school. Kamu bisa nanya nanti sama saya ketika kita ada class meeting di sekolah. Okay, that's all. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.